Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bulis di renungan pagi di hari Senin ya. Dengarkan ceritanya Bu Guru. Aku besok besar mau jadi dokter biar bisa nolong orang. Aku ini belajar memeriksa bonekaku. Aku tuh besok jadi orang biar bisa nolong nenekku kalau pas tidak enak badan. Mungkin juga ada orang lain yang sakit. Aku mau jadi dokter ya, biar bisa nolong orang. Aku seneng loh bisa nolong orang ya. Aku ini sudah kelas 1 SD. Tapi suatu hari aku itu sembunyi di kantin, tidak mengikuti pelajaran matematika. Aku tidak suka berhitung. Aku tidak suka kalau ada hitungan tambah kurang, tidak suka. Ya, tapi aku takut pengen jadi dokter, pengen bisa nolong orang. Ya, ceritanya Bu Guru sampai di sini. Magda yang pengen jadi dokter. Tapi tadi Magda bilang kalau tidak suka dengan pelajaran matematika. Juga dia sampai sembunyi. Dia tidak mau ikut pelajaran. Dia tidak mau ikut pelajaran matematika, tidak mau berhitung. Nah, padahal kalau dokter itu juga pakai menghitung. Ini sakitnya panas. Ini sakitnya batuk. Kalau batuk tuh minum obatnya 2 kali, apa 1 kali, apa 3 kali. Nah, itu kan perlu menghitung matematika. Tetapi Magda tuh pengennya jadi dokter, pengen pinter jadi dokter. Nah, kalau ikut pelajaran matematika enggak suka, bisa enggak ya? Wah, nanti ngitung-ngitungnya obat keliru. Wah, bahaya, enggak sembuh-sembuh. Anak-anak pengen jadi dokter enggak di rumah? Ada ya? Oh iya, kan suka nolong orang, bantu orang, baik. Nah, tapi syaratnya harus ingat. Oke? Nah, sebelum kita baca firman, kita mau berdoa dulu. Oke? Kita mau berdoa ya. Bapak yang di surga, berarti Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian cerita tentang seorang anak yang ingin jadi dokter. Oh Tuhan, kami juga mau jadi anak yang pintar, pengen jadi dokter, pengen jadi pilot, pengen jadi hal yang lain sehingga bisa membantu orang lain. Ajarilah kami Tuhan untuk pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan supaya kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bu Guru bacakan dari firman Tuhan supaya anak-anak itu tidak hanya pengen saja, tetapi juga melakukan, juga besok itu jadi, cita-citanya itu jadi ya. Ini dari Amsal 13 ayat 4. Amsal 13 ayat 4, dengarkan. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Nah, Bu Guru bacakan sekali lagi. Amsal 13 ayat 4. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Nah, ini firman Tuhan. Magda tadi sudah berkeinginan, cita-citanya jadi apa? Jadi dokter ya. Pengennya bisa membantu orang banyak, bisa menolong orang banyak. Tetapi cuma pengen saja ikut pelajaran matematika saja untuk bisa menghitung obatnya nanti, dia tidak mau, malas-malasan, tidak mau rajin, pasti tidak akan berhasil menjadi dokter. Juga tidak hanya dokter, mungkin juga cita-cita yang lain. Nah, di sini di firman Tuhan yang di bawahnya tadi, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Nah, kalau anak-anak itu mau rajin, pelajaran apa saja itu seneng. Mau bahasa Indonesia, mau sejarah, mau IPA. Nah, besok itu ya
yang adik-adik kecil belum, di TKA belum, tapi nanti kalau kakak-kakak yang di SD, wah besok tuh sudah banyak pelajarannya, tetapi anak-anak tidak usah takut, senang saja, nanti ada yang membantu. Pak guru atau bu gurunya SD pasti ada yang membantu, sehingga anak-anak kalau mau harus apa ini kuncinya tadi? Rajin. Nah kalau rajin itu diberi kelimpahan, kelimpahan itu berkat Tuhan. Ya, nanti bacanya semakin pinter, berhitungnya semakin pinter, karena anak-anak rajin. Menghafalnya IPA, menghafalkan agama juga pinter karena rajin. Tapi kalau cuma, wah aku besok mau pengen matematika aku dapat 10, tapi tidak mau belajar. Nah, aku besok bahasa Indonesia aku mau dapat 9, tapi suruh membaca tidak mau. Nah, dapatnya dari mana? Nah, ini kuncinya harus apa? Rajin. Ya, harus rajin. Di sini firman Tuhan sudah mengatakan orang rajin diberi kelimpahan. Anak-anak pilih yang rajin apa pilih yang sia-sia? Nah, rajin kan? Nah, itu kuncinya, ya. Ini pesannya Bu Guru buat kakak-kakak yang besar. Besok itu pelajarannya sudah banyak tapi tidak usah takut. Nangisnya dibuat, ya. Adik-adik yang di TKA besok di TK besar juga gitu. Tidak boleh cuma males-malesan. Nanti mah, main dulu mah, main HP dulu mah. Waduh ketinggalan. Ya harus rajin ya. Bu Guru ulangi. Amsal 13 ayat 4. Hati si pemalas penuh keinginan. Sudah betul sebetulnya ya, tapi sia-sia ya cuma pengen-pengen saja. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Kita mau nyanyi dulu. Hati-hati gunakan tanganmu. Nah ini tangan yang kasih Tuhan dipakai, kaki, mulut semua, ya. Kita nyanyi ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Oke, tepuk tangan, boleh mengikuti. Ya, enggak lupa kan? Yuk. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan tanganmu. Oke, nanti boleh nyanyi mulut, mata dipakai juga yang baik untuk belajar. Oke, kita mau berdoa mengakhiri renungan pagi. Kita tangan dilipat untuk kepala. Tuhan yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Pelajaran buat kami semua Tuhan, anak-anak-Mu, biarlah untuk tetap rajin dan rajin selalu, supaya apa yang dicita-citakan tidak sia-sia, keinginannya tidak sia-sia, tetapi boleh terwujud Tuhan. Besok kalau sudah besar, betul jadi dokter, betul jadi Pak Polisi, betul jadi seorang pembangunan, betul menjadi seorang guru, apa yang dicita-citakan mereka. Berilah anak-anak-Mu Tuhan untuk selalu rajin dan taat kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Ampunkan Tuhan berapa banyak dosa dan kekurangan kami di dalam kami mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.